Oke, halo Sobat Patil semua, salam Patil. Hari ini kita bertemu lagi di biasa konten kita. Kalau konten seperti ini namanya Q&A. Saatnya Sobat Patil bertanya. Jadi teman-teman mengenai antusias di kolom komentar YouTube juga dan IG DM. Lalu setelah kita membuat beberapa video Q&A, harapannya adalah nanti video Q&A yang kita buat semua ini kan memang nanti berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Iya. Jadi bisa menjadi referensi, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di luar sana. Mewakili lah jawaban pertanyaan dari teman-teman semua mungkin ya. Dan semoga kita bisa menjelaskan secara detail sampai sejelas-jelasnya. Namun kalau misalnya masih belum nyangkut di teman-teman, kami mohon maaf, kami berusaha untuk menjawab yang terbaik. Sesederhana mungkin. Betul. Intinya sudah masuk ke episode ketiga. Saatnya Sobat Patil bertanya ini. Oke, dari beberapa yang ada, kita langsung mulai aja Bung Riko ya. Boleh. Silakan. Baik. Pertanyaan pertama itu dari Muhammad Afif Ma'ruf. Halo Mas Muhammad Afif. Ya, itu 2 minggu yang lalu pada konten Q&A dia menjawab di episode 2. Dia bertanya, Mas, bagaimana kalau kolamnya tingginya cuma 65 cm Bang? Emot sedih. Gitu. Gimana kalau kolamnya tingginya cuma 65 cm? Berarti kurang dari 1 meter. Kurang dari 1 meter. Ya. Kalau menurut saya pribadi ini ya, Mas siapa tadi? Muhammad Afif. Mas Afif aja. Mas Muhammad Afif. Kalau untuk ketinggian ketinggian kolamnya itu 65 cm itu sudah cukup sebenarnya. Ya. Soalnya yang di video Sidokarto Fish yang saya ngirim ke Sukoharjo, ke Solo, tempatnya Mas Sigit, yang saya ditinggal. Iya. Itu tuh cuma ketinggiannya cuma 50 cm loh. Jadi Mas Sigit itu tingginya cuma 50 cm. 50 cm. Dari ketinggian kolam. Ketinggian air? Ketinggian air 45-an. Alah, itu juga tinggal sisa sedikit segini, Mas. Jadi kalau formulasinya yang di kolam Mas Sigit Solo adalah 50 cm dengan ketinggian 45 cm. Berarti hanya tersisa 5 cm. Iya, 5 cm kurang pokoknya. Kayak film. 5 cm. Oh iya. Ya. Tapi kan kalau spesifikasi kolamnya kan dia 6 kali 1,5 apa ya? 6 meter kali 1,5. 6 meter kali 1,5 dengan ketinggian 50 cm itu tadi. 50 cm tadi. Nah, kalau ini sebenarnya berarti pertanyaannya adalah kalau kolamnya Mas Afif ini 65 cm itu dengan diameter berapa? Kali berapa ya kan? Oh iya, itu kan tadi. Ini belum jelas nih. Tapi kalau 65 cm jawabannya kalau ini kita ngomongin dari sisi ketinggian kolam, berarti rekomendasinya dari Sidokarto Fish adalah berapa ketinggian airnya? Paling kurang 50-an cm lah, paling apa enggak 40-an cm. Maksimal dan minimal? Minimal itu 40. Minimal 40 cm Mas Afif ya? Maksimal 50 cm udah. Maksimal 50 cm. Pokoknya tetap disisakan sedikit. Kalau bisa kolamnya itu dikasih tambahan pipa kayak apa biar lele itu nggak lompat itu loh. Oh iya. Berarti rekomendasinya 40 cm dong. Jadi jarak lompat menyeberang pun juga ya pokoknya agak tinggian lah ke tetangga-tetangganya gitu loh. Kan kalau di kolam masih gitu itu kan dia antar kolamnya itu kan agak tinggi nih. Tapi kalau yang daerah sininya, daerah mukanya itu, dia itu cuma ketinggiannya 50 cm. Oh iya. Seperti itu. Ya. Kalau memang itu sebenarnya itu untuk memudahkan panen juga. Ya, betul. Untuk lompat-lompat ke antar kolam tuh cepat gitu loh. Ya. Mobilenya. Berarti itu ya Mas Muhammad Afif ya, bahwa tinggi 65 cm rekomendasi pertama minimalnya adalah 40 cm ketinggian air ya, dengan kolam tinggi segitu, atau 50 cm. Tapi masih tersisa 15 cm ya. 5 cm nanti ya. 15 cm kalau 15 cm oh ya. Kalau 40 ada 25 cm. Ya. Oke, itu ya Mas Afif ya, mudah terjawab pertanyaannya. Harapannya. Lalu berikutnya Oke. Dari konten salah satu penyakit lele yang wajib Anda ketahui. Oh, ini konten lama kita. Oh iya. Ya, pertanyaannya dari Mas Tito Tribawono. Halo Mas Tito. Maaf,
mau tanya garam yang ditabur menggunakan garam yang beriodium atau garam kasar? Garam kasar mas. Soalnya kalau garam beriodium, garam dapur itu nanti rugi. Sebenarnya bisa nggak sih? Ya bisa aja sebenarnya, tapi kan satu plastik itu garam itu berapa sih? Nggak ada sekilo loh itu. Jadi kalau digoreng langsung kalau pakai garam itu ya. Udah soalnya aku ingat kalau goreng lele itu kan pakai bumbu-bumbu dan akhirnya garam. Iya. Nanti kalau airnya kegaraman, nggak perlu pakai garam lagi. Nggak usah. Pakai garam kasar mas. Soalnya kan itu sekilonya kan murah kan, paling cuma 2.000-an gitu. Kalau di sini saya tapi kan tergantung daerah. Ya intinya range-nya harganya segitulah. Antara 2.000 3.000-an lah. Iya. Itu garam kasar atau kalau di sini kita sebut dengan garam kroso. Kalau di Jogja namanya garam kroso, Mas. Iya. Ya itu yang kita tahu ya. Iya. Mungkin ada sebutan lainnya, tapi yang jelas garamnya kasar, bentuknya seperti batu-batu gitu. Batu-batu kecil. Kasar-kasar ya. Kalau iodium kan dia halus ya. Iya, garam dapur kan halus. Putih bagus. Ya. Oke. Itu ya pertanyaannya ya. Semoga menjawab Mas Tito Tribawono. Lalu berikutnya adalah dari perawatan air ternak lele yang mudah untuk pemula. Tati Agus. Ini Mas Tati apa Mas? Apa Mbak Agus? Tati ini. Bingung aku. Iya. Jadi saudara apa saudari ya? Iya itu. Dari Tati Agus, Mas yang oke apa? Air tidak perlu diganti. Sampai kapan bahaya kematian lele bila air sudah bau? Suwun Mas Bro. Tadi apa gimana? Gimana pertanyaan tadi? Aku itu dari tanda komanya. Mas yang oke apa? Air tidak perlu diganti sampai kapan? Bahaya kematian berarti ada dua pertanyaan ini. Iya, sampai kapan bahaya kematian lele? Bila air sudah bau. Komanya pas kematian lele. Oh iya, Mas. Yang oke apa? Air tidak perlu diganti. Air itu tetap harus diganti ya, teman-teman ya. Catatannya digantinya itu cuma sebatas 10-15% aja dari volume air itu tadi. Oke. Karena kan kita cuma ngurangi amoniaknya aja kan. Berapa lama digantinya? Kalau saya menerapkan itu, kalau untuk bibit itu seminggu sekali. Bibit? Untuk bibit. Kalau untuk lele konsumsi itu sebulan sekali lah, sebulan sekali. Gitu. Wajib ya? Wajib. Dan dikurangi berapa dari volume air? 10 sampai 15 sentian. 10 sampai 15 sentian. Nah, itu tadi yang kalimat pertama tadi ya. Ya. Sampai kapan bahaya kematian lele bila air? Sampai kapan? Aku coba mencerna ini. Iya. Gimana nih? Nggak masuk aku. Mungkin ini ya, Le ya. Atau kita asumsi aja. Mungkin bahaya kotoran lele itu sendiri bagi lele sendiri mungkin ya. Ya, mungkin itu. Mungkin itu ya. Sangat berbahaya banget kalau yang itu. Ya. Karena kan amonia itu kan bisa jadi gas dia di bawah. Berarti intinya itu terkaitnya adalah ketika air itu sering diganti, kalau misalnya kolam konsumsi sebulan sekali, minimal itu mengurangi amonia lele. Jadi bahaya kematian lele teratasi. Iya. Selain penyakit lele ya. Kita ngomong dari sisi airnya dulu karena ini kita ngomongin air kan. Iya. Kandungannya adalah itu tadi kurang probiotik atau amonia sendiri yang sudah bercampur di air. Begitu ya Tati Agus, saya bingung Mbak atau Mas. Jadi saya panggil nama aja Tati Agus. Semoga terjawab. Iya. Oke, baik. Lalu berikutnya inilah perjalanan mengirim bibit 10.000 ekor ikan lele ke Sobat Patil Solo. Nah, baru dibilang. Oh iya. Kira-kira habis berapa juta ya kalau bibit 10.000? Terima kasih untuk jawabannya. Oh ya. Kalau untuk pengiriman nggak gini deh, per ekornya di Sidokartofish ini kan ukuran 57 itu tuh 200. Perasaan kita jawab ya. Iya. Ya. Tapi kan itu baru range harga. Ya, range harga. Kalau yang ini lebih mendetail lagi. Kalau yang ukuran 57 itu Rp250 per ekor. Ya. Kalau yang 68 bulan ini dan tahun ini masih harganya. Ya, masih tahun ini. Kalau yang 68 itu Rp280 per ekor. Ntar yang 79 itu 310 per ekor. Cuma bedanya tuh Rp30, Rp30. Mulai dari 200
50. Start from itu. Ya. Ya paling naik turunnya adalah turun 10 perak atau naik 10 ya, perak. Tergantung lokasi kan. Kalau Mas Sigit ini kan soalnya Solo. Di Solo. Jadi paling saya membebankan 10 rupiah lagi buat OTW ke Solonya itu tadi, seperti itu. Atau transportasi ditanggung. Kalau ngambil sendiri ya boleh. Boleh silakan. Diantar juga boleh. Ya. Itu di luar dari akomodasi dan transportasi. Betul. Tapi gini aja. Ini kan sudah banyak sekali. Nanti mungkin di Instagram akan kita buatkan video aja lah. Ini video 57, ini video 67, boleh. 57, 68, 79. Nah, ini harganya sekian. Ya. Boleh. Gitu aja ya. Itu dari pertanyaan dari ini. Jumiati Lili, Mbak Jumiati. Itu ya jawabannya. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya dan terakhir adalah Mas mau nanya dong cara penanganan bibit lele yang kena penyakit seluruh badannya putih, dari Mbak Dwi Hari Wijayanto. Oh, Mbak Dwi sudah pernah mengalami berarti Mbak Dwi ini ya berarti. Ya. Berarti apalagi sedang berlangsung ini lele yang seperti itu ya. Jadi gini aja Mbak ya. Kalau bisa lele itu dipuasakan dulu. Kalau pas lagi mulai kelihatan putih-putih badannya itu mendingan dipuasakan dulu. Kalau kita kasih makan itu malah tambah memperparah soalnya. Ya. Kasih dipuasakan, habis itu kita taburi garam, terus pokoknya garam sampai keadaan itu membaik. Dalam artian jumlah kematian itu sudah semakin sedikit. Kayak gitu. Itu kemungkinan karena pengaruh suhu yang terlalu timpang bisa. Misalnya dari panas, habis itu tiba-tiba hujan, habis itu kayak gitu lagi, dan itu berlangsung terus-terusan. Seperti itu bisa, atau karena bisa air kolamnya yang misalnya terlalu bening, kayak gitu bisa juga. Jadi kayak gitu aja Mbak, dipuasakan, habis itu dikasih garam, puasakan, kasih garam, seperti itu terus. Di treatment seperti itu terus. Penyakitnya apa sih yang badannya putih? Macam-macam, ada yang itu tuh cacar lele misalnya. Ada ntar bukan cuma badannya aja, itu bisa moncongnya bisa putih. Nah kalau moncong putih tahu aku penyakitnya. Kayak gitu. Kutukan moncong putih. Iya. Nah itu loh cacar. Ada penyakit cacar lele. Ada cacingnya juga. Cacing. Masuk skebis lah hitungannya ya. Skebis itu kutu. Kutu ya. Ada kutu lele. Nggak ada. Kutu air ada? Itu dimakan sama lele nanti malam. Oh gitu? Iya. Cacing. Apa lagi? Ya jadi seperti itu. Ya itu ya, penanganannya adalah apa tadi? Dipuasakan dulu. Sambil dikasih garam itu tadi. Dikasih garam airnya. Kasih garam terus pokoknya. Dan ingat garamnya adalah garam krosok itu tadi. Iya. Kalau memang jadi gini, sebentar. Nanti pasti pola pertanyaannya begitu. Garam krosok. Berapa sih idealnya? Tergantung. Anggap kita nggak tahu kolamnya. Persentase aja. Sekilo. Untuk volume air paling enggak itu ya ukuran kolamnya aja ya palingan ya. Misalnya 2x1 gitu deh. 2x1. Oke. Sekiloan. Ditambah sekilo setengah juga enggak apa-apa sebenarnya. Sebenarnya kalau banyak dikit berpengaruh nggak sih? Nah gini, kalau penggunaan garam itu dipakai pada saat urgent aja sebenarnya. Atau tindakan preventif. Jadi seperti ini, misalnya kalau di Sidokartovis ini kan seminggu sekali saya kasih garam nih. Karena saya untuk mencegah, untuk melakukan tindakan preventif supaya lele itu tidak sakit. Habis itu langsung kita obati. Kan sebenarnya kalau lele sakit terus kita obati dengan lele yang masih sehat sampai akhir nanti itu kan lebih bagus yang sehat sampai panen nanti. Karena itu nanti menyangkut di pertumbuhannya. Seperti itu. Mendingan melakukan tindakan preventif dulu aja. Oke. Siap. Itu. Ya, kayaknya itu yang bisa kita jawab. Terakhir dari Mbak Dwi Hari Wijayanto. Baik, itu sobat Patil semua ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan komen. Ya, komen. Intinya adalah kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang belum pernah kita jawab. Bagi teman-teman yang pengen tahu, misalnya ada pertanyaannya yang
kok ini belum dijawab, itu mungkin ada di episode 1, episode 2 dan episode 3. Silahkan disaksikan saja videonya. Apa yang kami coba lakukan ini supaya bisa berbagi dan sharing-sharing dari Bung Riko ya ke teman-teman semua. Ada lagi yang mau disampaikan kepada teman-teman semua? Udah cukup sih. Oke gitu teman-teman ya. Sampai jumpa pada konten Q&A berikutnya. Terima kasih atensinya kepada Sido Kartovis. Semoga kita selalu berjaya, jaya untuk berbudidaya lele. Sampai jumpa, salam Pati.